Welcome back to Cinelis, tempat di mana lu bisa dapat rekomendasi film setiap harinya. Dan yang kali ini akan gue bahas adalah soal film perang. Film perang itu punya dua sisi ya. Sisi pertama itu ngasih hiburan action yang seru, yang epic, penuh ledakan, penuh baku tembak. Tapi ada juga sisi yang lain yang gambarin kengerian peperangan. Karena biar gimana pun perang itu realitanya adalah peristiwa yang horor, yang serem, yang banyak munculin tragedi kemanusiaan. Tapi karena adanya dua sisi yang agak berlawanan tadi, itulah film perang tetap asik, selalu seru buat ditonton. Dan kali ini Cinelis bakal kasih rekomendasi soal 10 film perang terbaik, tapi bukan film perang terbaik biasa, tapi film perang terbaik yang diangkat dari peristiwa nyata. Peristiwa nyata di sini bisa bener-bener rekonstruksi jadi kejadian yang beneran terjadi, atau sebatas terinspirasi yang kemudian diadaptasi secara bebas ke layar lebar. Seperti biasa, list ini gue susun berdasarkan urutan abjad, so langsung aja kita mulai. Yang pertama ada Black Hawk Down. Film ini diadaptasi dari buku non-fiksi berjudul sama bikinan jurnalis bernama Mark Bowden yang menggambarkan soal serbuan militer Amerika Serikat di tengah pertempuran Mogadishu tahun 1993. Di film ini diceritain gimana 160 tentara Amerika itu dikerahkan untuk melakukan misi penangkapan terhadap dua pimpinan prajurit militan. Disutradarai sama Ridley Scott, Black Hawk Down ini berhasil tampil intens dengan balutan teknik luar biasa yang terbukti dari keberhasilan film ini meraih 2 piala Oscar untuk kategori Best Sound dan Best Editing. Black Hawk Down bisa lo tonton di Netflix dan Prime Video. Berikutnya ada Full Metal Jacket. Film garapan sutradara legendaris Stanley Kubrick ini sering disebut sebagai salah satu film perang terbaik sepanjang masa. Fokusnya bukan cuma soal baku tembak, tapi lebih ke arah gimana teror medan perang itu mempengaruhi psikis para prajurit. Dan di film ini kita bakal dikasih lihat gimana para prajurit itu udah hancur secara psikis bahkan sebelum dikirim ke medan perang gara-gara dapat pelatihan yang luar biasa menyiksa. Ceritanya tuh diangkat dari novel The Short Timers yang ditulis sama Gustav Hasford, seorang veteran marinir berdasarkan pengalaman dia pada saat ditugasin ke perang Vietnam. Full Metal Jacket bisa lo tonton di Play Store. Berikutnya ada Glory. Didukung oleh sinematografi yang luar biasa, terus penceritaan yang kuat dan penampilan solid dari Denzel Washington, Glory ini jadi salah satu film soal perang sipil terbaik yang pernah dibuat. Ceritanya tuh berpusat pada Kolonel Robert Goldshaw yang ditugas mengomandoi infanteri 54 Massachusetts yang merupakan salah satu resimen pertama di perang sipil Amerika yang diisi oleh African American. Walau awalnya cuma dapat tugas-tugas remeh, kita bakal ngeliat gimana tim ini akhirnya terjun dan berkontribusi besar di medan perang. Di Oscar tahun 1990, Glory ini berhasil menang di 3 kategori, yaitu Best Cinematography, Best Sound, dan Best Supporting Actor untuk penampilannya Denzel Washington. Dan sekarang film ini bisa lo tonton di Netflix. Next ada Hacksaw Ridge, dibuat berdasarkan film dokumenter berjudul The Consensus Objector. Hacksaw Ridge adalah cerita biografi tentang Desmond Doss yang jadi satu-satunya seorang consensus objector yang dianugerahi Medal of Honor. For your information, consensus objector itu adalah sebutan buat orang yang menolak angkat senjata di peperangan. Si Desmond Doss ini menolak angkat senjata karena alasan agama dan cinta damai. Dan karena kepercayaannya itu, awalnya Doss ini diremehkan. Tapi akhirnya malah jadi sangat dihormati karena keberaniannya mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan 75 prajurit dalam pertempuran Okinawa. Film ini tuh dapat 6 nominasi Oscar termasuk untuk Best Picture dan akhirnya berhasil menang di kedua kategori yaitu Best Film Editing dan Best Sound Mixing. Hacksaw Ridge bisa ditonton di Netflix, Catch Play, dan Video. Selanjutnya ada Lone Survivor. Mengambil latar di perang Afghanistan, Lone Survivor ini diadaptasi dari buku non-fiksi berjudul sama bikinan Marcus Luttrell. Ceritanya tuh merupakan dramatisasi dari kegagalan misi Operation Red Wings oleh Navy SEAL, di mana 4 prajurit itu ditugasi melacak keberadaan Ahmad Shah, seorang pemimpin Taliban. Berkat penampilan kuat para pemainnya, terutama Mark Wahlberg, Lone Survivor ini berhasil nampilin kekacauan dari kegagalan misi secara menegangkan. Film ini bisa lo tonton di Play Store dan iTunes. Berikutnya ada Platoon, satu lagi film perang legendaris. Platoon ini dibuat berdasarkan pengalaman sang sutradara sekaligus penulis naskah Oliver Stone pada saat dia lagi bertugas di perang Vietnam. Di sana Stone tuh ngeliat gimana atasannya sendiri malah meragukan moralitas dalam perang yang lagi mereka jalani. Dan disitulah kekuatan terbesar Platoon. Filmnya itu menolak ngelakuin glorifikasi terhadap perang, tapi sebaliknya malah ngelempar kritik soal perang yang dianggap cuma ngebawa petaka bagi semua pihak. Diisi oleh banyak nama besar kayak Charlie Sheen, Willem Dafoe,
Tom Berenger, Forest Whitaker, sampai Johnny Depp di awal karirnya sebelum terkenal, Platoon ngebawa Oliver Stone meraih piala Oscar untuk sutradara terbaik, sedangkan filmnya sendiri sukses meraih penghargaan puncak untuk film terbaik. Platoon bisa lo tonton di Prime Video. Lalu ada Radcliffe. Film perang keren itu bukan cuma monopoli Hollywood aja, dan Radcliffe ini adalah buktinya. Dibagi jadi 2 part yang punya total durasi 288 menit alias hampir 5 jam, Radcliffe tuh menandai kembalinya sutradara legendaris Hong Kong, John Woo, ngegarap film lokal setelah menghabiskan era 90-an dan awal 2000-an buat bikin film di Hollywood. Ceritanya sendiri ngangkat soal pertarungan Radcliffe yang terjadi antara tahun 208 sampai 209, tepat di akhir masa dinasti Han. Dan bermodalkan cerita sejarah itu, John Woo berhasil menggambarkan peperangan dengan luar biasa epik. Radcliffe bisa lo tonton secara gratis di Pluto TV pakai VPN US. Next adalah Rescue Dawn, dibuat oleh sutradara Werner Herzog berdasarkan dokumenter Little Dieter Needs to Fly yang dia bikin sendiri. Rescue Dawn ini mengisahkan tentang pilot Jerman Amerika bernama Dieter Dengler yang pesawatnya tuh ditembak jatuh dan kemudian dia ditangkap oleh warga lokal pada saat Perang Vietnam. Dan karena harus memerankan tahanan perang yang dapat siksaan fisik dan mental, para aktor film ini tuh dikasih waktu selama beberapa bulan buat mengurangi berat badan mereka. Steve Zahn tuh nurunin berat badan dia sebanyak 20 kilo, sedangkan Christian Bale yang emang terkenal sering naik turunin berat badan dengan enteng, di sini dia mengurangi bobotnya sebanyak 25 kg. Bahkan Bale ini dengan cepat mengembalikan berat badannya ke kondisi semula untuk mengambil adegan di paruh awal film sebelum Dieter ditangkap. Rescue Dawn bisa ditonton secara gratis di Tubi TV pakai VPN US. Berikutnya ada Saving Private Ryan. Ini film yang pasti udah lo kenal banget ya. Digarap sama Steven Spielberg. Walaupun gak semua hal di film ini tuh bersifat realita, Saving Private Ryan juga terinspirasi dari banyak kisah nyata tentang beberapa saudara yang bener-bener dikirim secara bersamaan ke medan perang. Momen paling ikonik di film ini jelas ya terletak di pembukanya yang menggambarkan pertempuran di pantai Omaha. Sekuen itu tuh melibatkan 1.500 figuran, diambil selama 4 minggu dan menghabiskan 12 juta dolar dari total biaya filmnya yang mencapai 70 juta. Hasilnya Saving Private Ryan tuh berhasil memenangkan 5 piala Oscar, termasuk sutradara terbaik buat Steven Spielberg. Film ini bisa lo tonton di Netflix, Catch Play, dan HBO Go. Terakhir ada The Woman King. Ini adalah film paling baru di daftar ini yang juga sempat tayang di bioskop Indonesia beberapa waktu lalu. Digawangi oleh penampilan powerful dari Viola Davis, The Woman King adalah kisah yang luar biasa seru sekaligus menggugah mengenai Agoji, sekelompok prajurit wanita yang melindungi kerajaan Dahomey di Afrika pada era 1800-an. Buat yang kelewatan The Woman King di bioskop, lu bisa nonton film ini di Catch Play. Oke, itu tadi adalah rekomendasi Cinelist soal 10 film perang terbaik yang dibuat berdasarkan kisah nyata. Apa lo udah nonton semuanya? Atau mungkin lo punya rekomendasi judul lain? Silahkan tuliskan itu di kolom komentar. Dan seperti biasa gue ingetin untuk like video ini, subscribe Cinelist, share juga video-video kami di medsos kalian buat ngebantu nyebarin rekomendasi film ke orang-orang lain. Oke, kalau gitu sampai jumpa di list-list berikutnya.